Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Hati-hati ya kalau mau main Google Earth ataupun Google Maps. Setelah koordinat sedikit, kalian bukan sampai tujuan, tapi malah bisa nyasar ke dimensi yang lain. Mau tahu ada apa aja anomali teraneh di Google Maps? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Secanggih-canggihnya teknologi, ternyata Google Maps juga punya kelemahan ya. Soalnya, kalau kalian jalan-jalan virtual ke Jerman lewat Google Earth Pro, teman-teman bisa menemukan kotak hitam seperti kubus lagi melayang di langit seperti ini. Jadi, penampakan itu bukanlah invasi alien, tapi emang karena mapping glitch 3 dimensi aja ya teman-teman. Berikutnya, ada hutan yang isinya pola segitiga rapi banget nih ya. Kalau di zoom, bentuknya tuh persis seperti QR code raksasa atau sinyal yang ditinggalin sama alien kan? Tapi sorry to say, buat pecinta teori konspirasi, jawabannya nggak sedrama itu kok. Ini tuh adalah teknik rekayasa kehutanan di Maryland, Amerika Serikat. Kenapa dibikin segitiga? Soalnya itu strategi cerdas untuk menahan tanah di lahan miring biar nggak longsor ataupun terasering dan mastiin setiap pohon dapat sinar matahari yang rata. Jadi ini tuh murni sains dan juga kerjaan insinyur ya, bukan kode untuk manggil UFO ya teman-teman. Sama seperti Kim Jong-un, pemimpin negara Rusia yaitu Vladimir Putin, juga dikenal sebagai sosok yang misterius dan berusaha low-key tentang tempat tinggalnya. Namun, karena teknologi kita tuh semakin maju, pernah ditemukan sama orang karena saking gedenya sampai-sampai bikin penasaran. Bayangin aja, satu kompleks itu punya kasino, gereja, sampai tempat main es sendiri dong. Tempat ini dijuluki sebagai Putin's Palace. Meskipun rumah yang kemewahannya tuh level raja ini sempat dibantah sama pihak Vladimir Putin, tapi katanya banyak banget nih ya bukti dan juga dokumen yang menunjukkan kalau pemilik aslinya adalah beliau. Lagian dari sistem keamanan tingkat tinggi sampai fasilitas super mewah di dalamnya sih, cocok-cocok aja kan kalau dianggap punya dia. Coba deh kalian iseng jalan-jalan virtual ke Parc de Valency di Swiss, teman-teman. Di sana ada pemandangan super random, yaitu kepala orang nongol dari tong sampah. Kocaknya, Google tetap ngeblur muka dia loh. Ya, mungkin dikira privasi sampah perlu dijaga juga kali ya. Tapi waktu kalian geser angle kameranya ke tikungan, dia hilang tuh. Jadi jelas banget ya, ini orang lagi prank mobil Google Street View yang lagi lewat guys. Niat banget sih ini nungguin mobilnya cuma untuk jadi meme. Kalau tadi glitch-nya tuh cuma bentuk kotak melayang doang, kali ini ada glitch yang seakan-akan malah bikin teori konspirasi karena ada pesawat kamuflase di Bandara Louisville pada tahun 2023. Jadi penampakan pesawat ini tuh aneh banget, karena secara bentuk emang kelihatan pesawat, tapi secara warna, loh kok mirip banget ya sama tanah gitu sih? Banyak yang bilang itu sih emang disengaja, dan ada juga yang bilang kalau itu hanya glitch Google Maps aja ya teman-teman. Ya, berhubung dunia ini banyak hal-hal rahasia, aku nggak heran sih kalau itu pesawat yang emang sengaja dirahasiain. Ingat nggak, pada tahun 2020 lalu, bumi tuh sempat terluka karena ledakan di pelabuhan Beirut di Lebanon? Nah, ini semua terjadi cuma gara-gara amonium nitrat yang disimpan sembarangan. Bahkan, saking gedenya itu ledakan, ternyata bekasnya kelihatan jelas di Google Maps loh. Walaupun negara Korea Utara itu seperti rahasia banget, tapi kalau iseng main ke Google Earth nih, dan arahin ke perbatasan Korea Utara atau tepatnya di Kaesong, kalian tuh bakal nemu satu gedung kaca yang awalnya kinclong dan juga megah, tapi di tahun berikutnya tiba-tiba udah rata sama tanah alias hancur lebur. Jadi gini ya cerita di baliknya. Dulunya tuh gedung ini adalah penghubung antara Korea dan juga dioperasikan bareng sama Korea Selatan untuk tujuan diplomasi serta perdamaian. Ya untuk ngopi bareng gitulah intinya. Tapi waktu Juni 2020, Korea Utara tiba-tiba baper parah gara-gara aktivis dari selatan tuh nerbangin balon isi selebaran anti korut. Nah, bukan yang ngajak ngobrol, Kim Yo Jong yang mana adalah adiknya dari Kim Jong Un malah merintahin untuk ngeledakin gedung itu sampai hancur total. Bayangin deh, gedung semahal itu diledakin cuma karena ngirim pesan kita putus. Siapa sangka di tengah anta beranta di Finlandia, ternyata sempat ada bangkai pesawat Nazi yang tergeletak begitu aja sampai puluhan tahun yang lalu. Biasanya sih yang nemuin adalah orang-orang yang pengen trekking doang dan dianggapnya sebagai kapsul waktu dari zaman dulu. Namun, ngeliat besi berkarat yang tadinya mesin perang canggih gini, rasanya tuh campur aduk gak sih antara kagum sama ngeri gitu guys?
Definisi lecet dikit negara panik nih ya guys. Di Whiteman Air Force Base di Amerika, kalau kalian tuh mundurin waktunya ke tahun 2021, ada pemandangan super langka, yaitu pesawat canggih seharga 30 triliun rupiah nyerusuk keluar landasan sampai miring ke rumput begini. Ini tuh bukan pesawat sembarangan deh soalnya, tapi B-2 Spirit Stealth Bomber alias pesawat siluman ya teman-teman. Untungnya sih saat itu nggak ada korban jiwa sama sekali dan pilotnya pun aman. Ya, tapi tenang lah ya sebenarnya. Amerika kan kaya soalnya. Kalau kita yang nyenggol dikit, pasti udah jual ginjal 7 turunan tuh. Ini nih, marketing level dewa yang sesungguhnya. Coba deh intip desa Silinshui di Cina lewat Google Earth ini. Jangan kaget ya kalau menemukan QR code raksasa yang terbuat dari 130.000 pohon, teman-teman. Ini tuh bukan glitch komputer, tapi beneran ratusan ribu pohon juniper yang ditanam rapi membentuk pola kode seluas 2 lapangan bola tuh biar kelihatan dari pesawat. Tujuannya tuh simple, biar bisa di-scan sama turis yang lewat di udara supaya mereka tuh kepo sama wisata di desa itu. Di daerah yang susah dijangkau polisi, ambulans, atau nggak ada sinyal sama sekali, satu-satunya cara untuk minta tolong tuh ya sebenarnya bisa lewat tulisan di tanah seperti ini sih. Ini tuh beneran kejadian di Los Angeles. Di sebuah lahan kosong dekat rel kereta, ada susunan pipa industri yang membentuk kata Help, LAPD, sama Traffic. Viral lah sejak saat itu. Bahkan banyak yang overthinking kalau ini tuh adalah kode penyanderaan ataupun kejahatan, sampai netizen tuh rame-rame nelfon polisi untuk nyerbu lokasi itu. Tapi plot twist-nya ternyata agak sedih sih. Nah, setelah diinvestigasi, polisi langsung ke lapangan, ternyata itu tuh bukan lokasi kriminal. Pelakunya diduga kuat seorang tunawisma yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dia tuh nyusun sampah dan pipa di sana untuk nyampein pesan-pesan acak yang ada di kepalanya karena dia tuh tinggal secara ilegal di area rel kereta itu ya. Kalau ngeliatnya sekilas doang, mungkin emang gak akan kelihatan sih. Tapi kalau mata kalian tuh jeli, di titik koordinat ini, ada bangunan di Cina sana yang dibentuk mirip seperti kalimat antibody. Agak mencurigakan gak sih? Dan faktanya, pemilik gedung ini adalah perusahaan biotek di area itu loh. Setelah dari tadi di daratan, waktunya kita mulai pindah ke lautan ya. Kali ini ada pola-pola aneh berbentuk garis dan juga lingkaran yang keluar dari sebuah kapal. Bukan black hole ataupun makhluk jenis baru ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya peternakan ikan salmon, di mana lingkaran itu adalah tempat ikan yang dipelihara dan kapal di sebelahnya itu tuh biasanya adalah gudang pakan atau pusat kontrolnya yang nyalur ke kandang-kandang itu. Jadi bukan ulah alien ya. Kalian percaya sama keberadaan Bigfoot? Aku juga dari dulu mah mikirnya cuma mitos ya. Lah, tapi ini tuh apa? Masa ada Bigfoot beneran sih? Tapi aku juga nggak tahu ya, ini tuh beneran Bigfoot, beruang, atau orang pakai kostum doang? Namun gimana sih kalau menurut kalian? Di sebuah lahan yang kosong, mendadak ada pria yang mutusin untuk melamar pasangannya dengan cara anti-mainstream dong guys. Karena ada tulisan besar seperti ini. Masalahnya, nggak ada yang tahu ya apakah si Kayla terima lamaran itu atau enggak. Cuma yang jelas, kalau ditolak, fix tulisan itu bakal berubah jadi monumen patah hati nasional sih teman-teman. Sultan mah bebas. Coba deh intip kawasan Copacabana di Brazil ini. Ada satu apartemen tinggi yang posisinya tuh benar-benar mind-blowing. Di belakang gedungnya ada gunung batu yang seperti abis dicok raksasa cuma untuk nyempilin lapangan tenis. Bayangin ya, flexing main tenis sambil dipagerin tebing batu alami setinggi itu, vibes-nya tuh beneran beda kan? Di salah satu jalanan di Jepang, ada pemandangan yang bikin pucuk mata nih. Ada 2 orang kembar identik lagi nyetir mobil yang sama di posisi yang aneh banget. Tapi tenang ya, ini cuma kesalahan teknis alias image stitching glitch doang ya. Kamera Google itu kan tugasnya ngejahit banyak foto jadi satu panorama. Nah, karena mobilnya tuh lagi jalan, kameranya tuh bingung dan gak sengaja nge-copy gambar orang yang sama 2 kali. Jadi bukan hantu ya. Di sebuah komplek perumahan di Minneapolis, mendadak Google Street View yang lagi merekam jalan ternyata papasan sama mobil Bing Maps yang lagi memetakan jalannya juga. Kalau kalian lihat di koordinat yang sama persis di Bing Maps, ternyata bisa ngeliat sudut pandang dari kamera Bing alias ngeliat mobilnya Google Maps loh. Ya, walaupun sekarang fitur Street View-nya Bing emang agak ketinggalan dan juga jarang dilirik, tapi jejak digital perang dingin 2 raksasa teknologi ini tetap abadi ya guys.
Pola berwarna putih, biru, kuning, dan juga gambar setengah lingkaran ini bisa kalian temuin di titik koordinat Cina sebagai Satellite Calibration Test Pattern. Jadi, pemerintah sana emang sengaja membuat pola itu di tanah biar satelit yang lagi lewat bisa ngekalibrasi kameranya ya. Tujuannya, ya untuk ngetes seberapa tajam resolusi kamera satelit mereka dari luar angkasa. Waktu pesawat Antonov AN-30M terbang di tanggal 22 Juni 2022, aku jamin deh nggak akan ada yang nyangka ya kalau dia tuh bakal jadi bangkai di pedalaman Rusia kan? Lihat deh, kalian tuh bahkan bisa ngeliat jejak pohon yang tumbang dari foto satelit ini loh. Untungnya, pesawat yang bawa logistik makanan dengan total 7 penumpang ini dikabarkan selamat semua ya. Cuma foto satelitnya aja ya yang seperti adegan film horor teman-teman. Dari jauh, mungkin kelihatannya putih salju semua ya di Antartika. Tapi waktu kalian zoom, lah ternyata ada jalur pendakian yang nggak berisi salju dong. Bahkan di tengahnya ada bangkai anjing laut yang entah gimana bisa nyasar ke situ. Kok bisa ya anjing laut main sejauh ini ke daratan yang isinya tuh cuma es? Awalnya, aku pikir gereja Resensi di Italia ini bukan gereja dan cuma bangunan kosong aja. Tapi setelah aku iseng-iseng cari tahu, ternyata menara gereja abad ke-14 ini adalah satu-satunya bagian yang tersisa dari desa Kuron yang emang sengaja dikorbanin dan juga ditenggelamin. Kenapa? Karena di tahun 1950, pemerintah Italia tuh mutusin untuk bikin danau buatan agar bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air. Alhasil, gereja ini cuma bisa disamperin di musim dingin doang, di mana saat danaunya tuh berubah menjadi es ya. Kalau tadi ada yang ngelamar ceweknya dengan ngukir tulisan di padang gurun, sekarang ada orang yang gabut tingkat dewa karena menggambar muka Shrek gede banget sampai kelihatan jelas dari luar angkasa. Wah, gokil sih. Kalian ingat nggak kartun Courage the Cowardly Dog yang bercerita tentang anjing penakut yang tinggal di rumah tengah gurun antah berantah? Nah, kayaknya itu tuh bukan ada di kartun doang deh. Soalnya beneran ada di Google Maps di daerah terpencil di Cina deket perbatasan Mongolia. Lihat deh, ngezoom sekali dua kali ternyata tetap belum cukup untuk melihat rumah yang kemungkinan dipakai sebagai pos keamanan ataupun fasilitas militer gitu ya. 4 orang yang lagi nyebrang di zebra cross ini bikin kalian tuh deja vu nggak sih? Posisi jalannya, jarak antara orangnya, sampai langkah kakinya itu sebenarnya mirip banget kan sama cover album The Beatles yang Abbey Road? Ini mereka sengaja atau kebetulan pas mobil Google-nya tuh lagi lewat ya? Negaranya emang ramai didatengin turis sih, tapi ada satu jalan di Jepang yang orang-orangnya tuh berdiri di pinggir jalan sambil pakai topeng merpati ini loh. Ngeliatnya aja udah sukses bikin aku merinding ya. Sampai sekarang gak ada yang ngejelasin apakah segerombolan manusia merpati itu emang duduk nungguin orang atau itu sebenarnya sekte rahasia. Jalanan legendaris di Ontario awalnya dikenal dengan nama Luigi Road. Terus namanya sempat berubah jadi Waluigi karena waktu mobil Google Maps lewat, mendadak kameranya tuh nge-glitch parah sehingga ngubah seluruh tekstur jalanan sama pepohonan jadi warna pink keunguan gitu ya. Vibes-nya tuh langsung kerasa kayak Waluigi mau muncul ke dunia nggak sih? Dari semua gambar atau tulisan yang muncul di padang gurun, mendadak ada gambar telapak tangan Buddha gede banget kayak gini loh. Benar-benar unexpected banget kan? Dari garis tangan, jumlah jari, sampai ukurannya seakan-akan kayak AI gitu loh. Dan terakhir, ada lokasi syuting video klip paling legendaris sepanjang sejarah internet ya. Ya, apalagi kalau bukan lagu Never Gonna Give You Up-nya Rick Astley. Nah, buat kalian yang nggak tahu, koordinat itu berada di bawah jembatan London yang sampai sekarang nih masih ada dan juga dipakai sama masyarakat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.